Halo semuanya, kira-kira kalian tahu nggak? Ini di sini kita mau bahas apa? Yap, benar. Ini adalah gambar beberapa macam sayuran dan buah-buahan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya dengan Miss Meita Kurnia Dewi. Di sini saya akan mengajar pengetahuan bahan makanan, kegiatan belajar 1 dengan judul Bahan Makanan dari Sayuran dan Buah. 3 poin yang akan kita bahas yaitu A. Tujuan pembelajaran, B. Uraian materi bahan makanan dari sayuran dan buah, serta perubahan sifat pada saat penyiapan dan pengolahan, C. Tugas. A. Tujuan pembelajaran. Setelah belajar pembelajaran ini diharapkan siswa mampu 1. Mendeskripsikan bahan makanan dari sayuran dan buah, 2. Memilih bahan makanan dari sayuran dan buah, 3. Mengevaluasi perubahan sifat sayuran dan buah akibat perlakuan pada saat penyiapan bahan dan proses pengolahan. B. Uraian materi bahan makanan dari sayuran dan buah serta perubahan sifat pada saat penyiapan dan pengolahan. 1. Sayuran. Tentunya sayuran terdapat banyak vitamin, antara lain terdapat beta-karotin, yaitu bentuk awal dari vitamin A sehingga disebut profit A. Fungsinya sebagai penguat jaringan tubuh, membantu proses pertumbuhan dan penglihatan. Profit A tergantung dalam sayuran hijau. Contohnya, ada daun bayam, daun singkong, daun kangkung, serta sayuran berwarna oranye sampai merah seperti wortel dan tomat. Sayuran yang disajikan mentah bisa disebut lalap atau lalapan. Contohnya antara lain ada selada, mentimun, kemangi, kubis, terong kecil, kacang panjang, dan lain-lain. Sayuran yang disajikan matang contohnya antara lain daun bayam sebagai sayur bening, sawi putih sebagai casawi, asparagus sebagai sup asparagus, kangkung sebagai tumis kangkung, dan lain sebagainya. Sayuran juga bersifat tidak tahan lama. Nomor 2, 4 cara pengawetan sayuran dan buah-buahan, yaitu pengeringan, pendinginan, pembekuan, dan fermentasi. Tujuannya yaitu menghambat kerusakan, menghindari terbentuknya racun, memperpanjang masa simpan, dan mempertahankan mutu. Nomor 3, hal yang perlu diperhatikan agar kesegaran dan kualitas sayuran tetap dapat dipertahankan, antara lain A. Membungkus sayuran dengan kertas atau kardus itu dapat menghambat terjadinya proses pengembunan. B. Bersihkan bagian sayuran yang sudah rusak atau bagian memar dibuang, karena bagian yang rusak dapat mencemari bagian yang bagus. C. Hindari membuang batang atau kulit bagian luar sayuran. D. Tidak perlu dicuci karena bisa mengakibatkan sayuran menjadi lembab atau malah memar. Dan jika terlalu kotor, bisa dicuci tetapi harus ditiriskan hingga kering. Nomor 4, 3 cara penyimpanan sayuran. Antara lain, bisa dalam suhu kamar, suhu rendah, maupun merendam pangkal batang sayuran. Yang pertama, di dalam suhu kamar. Di sini saya mengambil contoh bawang merah dan bawang putih. Tempat penyimpanannya, yang pertama harus kering, karena jika lembab cepat rusak. Yang kedua, tidak kena cahaya secara langsung, karena jika secara langsung terkena cahaya, dapat merangsang pertumbuhan tunas, terbentuknya solanin yang berbentuk racun. Yang ketiga, sirkulasi udara yang baik, dengan cara meletakkan di hamparan tanah atau keranjang. Jika dibungkus, hendaknya menggunakan plastik yang berlubang atau juga bisa menggunakan kertas atau kertas koran. Berikutnya, penyimpanan pada suhu rendah. Dilakukan dalam almari pendingin dengan suhu 1-8 derajat Celcius. Tujuannya dapat menghambat respirasi dan metabolisme sayuran,
penuaan, pelayuan, rusak oleh mikroba, proses pertunasan misalnya pada kentang. Berikutnya, langkah penyimpanan dalam almari pendingin. Yang pertama harus dibersihkan terlebih dahulu. Kedua, dipisah menurut jenisnya agar tidak bereaksi yang tidak dikehendaki. 3. Letakkan di bag crisper, yaitu ruangan paling bawah. 4. Jika tidak cukup, maka sayuran yang tahan suhu rendah seperti lobak, wortel, kubis disimpan di rak atas. 5. Dikemas dan disusun yang baik dalam kondisi tegak atau tidak tumpang tindih. 6. Sayuran yang butuh suhu rendah diletakkan di paling belakang. 2 jenis kerusakan akibat penyimpanan terlalu dingin dalam waktu yang lama, yaitu chilling injuries dan freezing injuries. Chilling injuries yaitu kerusakan yang disebabkan karena terbentuknya toksin atau racun sehingga sel-sel akan mati dan sayuran membusuk. Sedangkan freezing injuries yaitu kerusakan akibat adanya pembentukan air di dalam sel sayuran yang terus membesar sehingga sel-sel mengalami dehidrasi dan mengering. Hal ini menyebabkan protein rusak dan enzim kehilangan fungsinya. Metabolisme terhenti, sel mati sehingga terjadi kebusukan. Berikutnya dengan cara merendam pangkal batang sayuran. Biasanya dilakukan pada sayuran bayam, kangkung, sawi, daun katuk, daun singkong, dan asparagus. Berikutnya, batang dipotong kurang lebih 1 cm agar proses penyerapan air lebih lancar. Disusun berdiri tegak sehingga seluruh bagian akar atau batang dapat terendam seluruhnya. Dan penyimpanan ini hanya bertahan kurang lebih 3 hari saja. Nomor 5. 6 bagian sayuran yang dapat digunakan. Antara lain, bagian A. Daun, B. Buah, C. Bunga, D. Polong, E. Tunas, dan F. Bagian akar dan umbi. Sayuran bagian daun antara lain bayam, kangkung, daun singkong, dan daun pepaya. Sayuran bagian buah antara lain pare, labu air, gambas, dan terong. Sayuran bagian bunga antara lain jantung pisang, bunga kol, brokoli, bunga pepaya, bunga sedap malam, dan bunga turi. Sayuran bagian polong antara lain buncis, kapri, dan kecipir. Sayuran bagian tunas antara lain rebung, asparagus, dan kecambah. Sayuran bagian akar dan umbi antara lain wortel, lobak, radis, kentang, bombay, dan ketela. Sekian materi hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Salam happy teacher. Tuhan Yesus memberkati.